an. Nah, cerita mushaf di zaman Utsman ini ceritanya lain lagi, Pak. Gara-garanya itu pernah hampir terjadi perang saudara di daerah Armenia, Azerbaijan. Gara-garanya masalah khilafiyah bacaan Al-Quran. Jadi untuk menyebarkan Islam di daerah yang baru, Khalifah Utsman itu mengerahkan banyak sekali pasukan dari titik-titik kekuatan umat Islam, dan yang paling besar itu ada dua. Pasukan dari Kufah itu ribuan datang ke sana, satu lagi pasukan dari negeri Syam. Dua-duanya muslim dikerahkan untuk membebaskan Azerbaijan. Nah, ketika dua pasukan itu kumpul, kan mereka muslim, mereka sholat kan tiap hari. Cuma di situ muncul masalah. Karena kalau orang Kufah baca Quran, itu orang Syam dengerinnya rada-rada nggak enak di kuping. Karena nggak sesuai dengan apa yang mereka kenal dari Al-Quran. Itu yang kita kenal sekarang dengan istilah kiroah sab'ah. Beda kiroahnya, Pak. Ya, kita ini sekarang kalau kita dengar riwayat selain Hafs gitu ya, riwayatnya Imam Qalun, Warash gitu ya, Nafi' gitu, itu emang aneh-aneh, Pak. Ya, mungkin Bapak pernah dengar ada qari baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu ya. Kan aneh itu, Pak. Nah, beda qiraat, pasukan muslim dari Kufah ketemu pasukan muslim dari Syam. Beda qiraat. Karena nggak tahu ilmu qiraah, dia pikir, wah, ini dia nih penista Al-Quran. Perang, Pak, hampir terjadi bunuh-bunuhan. Padahal kalau yang ngerti, ya ini qiraat, semuanya pasti dari Rasulullah. Nah, saat itu, Pak, ada seorang sahabat yang mengambil inisiatif, kayaknya nggak bisa ini diselesaikan begini aja. Harus langsung Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan harus turun tangan menyelesaikan masalah kayak gini. Beliau itu namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Datang dari kancah pertempuran umat Islam, lari dia naik kuda secepatnya ke Madinah, lapor kepada Khalifah. Kata Utsman, oke, saya harus tangani. Nah, penanganannya gimana? Sebenarnya, Pak, apa yang dibaca oleh orang Kufah itu 100% benar. Karena gurunya itu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ya pasti bacaannya persis seperti yang diajarkan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud pasti benar persis dari Rasulullah. Nah, masalahnya orang Syam bacanya beda. Karena guru mereka bukan Ibnu Mas'ud. Guru mereka tuh sahabat yang lain, yang pakai riwayat yang berbeda tapi dari Rasulullah juga. Jadi sebenarnya nggak bisa yang satu dibelain, yang satu disalahin, nggak bisa, karena dua-duanya benar. Ya, maka Utsman bin Affan menugaskan Zaid bin Sabit dan tim gitu ya. Ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin Al-As, ada Abdurrahman bin Hisham gitu ya, disebut dengan panitia 4 untuk bikin mushaf, bikin dari mula, yang mana mushaf ini disesuaikan dengan qiraat yang berbeda. Orang Kufah bacaannya sesuai dengan Ibnu Mas'ud, maka ditulis mushaf yang sesuai dengan bacaannya Ibnu Mas'ud dan dikirim ke Kufah. Tuh, itu mushaf kalian. Nah, orang Syam begitu juga dibuatkan mushaf lagi ya, yang disesuaikan dengan bacaannya orang di negeri Syam. Kirim. Tuh, pegangan kalian. Nah, jadi kemudian kita mengenal di masa Utsman, pertama kali mushaf dibikin disesuaikan dengan qiraat yang berbeda-beda. Jadi nanti
versinya banyak mushaf itu, enggak cuma satu, tapi sesuai dengan jumlah qiraat yang ada. Dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Amr Ad-Dani mengatakan bahwa Utsman itu bikin 4 mushaf yang berbeda. 4 mushaf yang berbeda. Yang pertama dikirim ke Kufah, yang kedua dikirim ke Syam, yang ketiga dikirim ke Basrah, dan satu lagi itu buat di Madinah sendiri. Karena masing-masing wilayah itu qiraat atau riwayat yang mereka pakai itu beda-beda, maka mushafnya disesuaikan dengan qiraatnya masing-masing. Ada 4 kata Abu Amr Ad-Dani. Tapi kalau kata Imam As-Suyuti jumlahnya ada 5, yaitu tambah lagi untuk Mekah. Sedangkan kata Ibnu Asir jumlahnya ada 6, ditambahin lagi buat Bahrain atau buat Yaman. Bahkan juga ada yang mengatakan jumlahnya terus berkembang jadi 7, jadi 8, disesuaikan dengan qiraat-qiraatnya itu. Nah, perbedaan ini memang buat kita umat Islam secara keseluruhan itu aneh. Kenapa aneh? Karena kita se-Indonesia Raya merdeka-merdeka ini, Pak, itu cuman tahunya qiraat cuman 1 doang. Yaitu yang kita juga nggak tahu namanya qiraat kita apa ya. Ternyata jalur riwayat kita tuh dari Hafiz, dari Asim gitu. Itu 1, Pak. Padahal kalau yang ditulis oleh Ibnu Mujahid itu ada 7. Ya, 7 qiraat yang berbeda yang kita tuh nggak pernah dengar, dan kalau sampai kita dengar hari ini qiraatnya mereka, mungkin kita mau perang juga sama mereka karena kita anggap itu bacaannya beda. Saya mungkin pernah kasih contohnya, Pak. Dalam satu surat yang sama Al-Fatihah, qiraat bisa beda-beda. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, itu bacaan kita, ya. Tapi kalau riwayat yang berbeda, Maliki dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Itu, Pak, beda arti, beda tafsir, beda hukum. Nanti ada lagi yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sahih, Pak, mutawatir. Cuman kita nggak pernah dengar. Kalau ada imam baca kayak gitu kita timpuk gitu. Kenapa? Ngaco lo. Bukan begitu. Kata guru saya. Balik lagi, Pak, guru saya. Padahal dia gurunya cuma itu doang. Dia nggak belajar qiraat yang begitu banyak. Nanti begitu di ayat terakhir, wah itu kacau tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca shad, tapi ada qiraat yang bacanya bukan shad tapi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi yang bacanya dha. Ihdinas siratal mustaqim. Paling akhir, Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lain siratal ladzina an'amta 'alaihimu, gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Itu, Pak, kalau di sini ada imam baca 'alaihimu waladdallin, pecat, Pak. Imam apaan lu, kagak ngerti tajwid, dibuang. Padahal itu qiraat. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat di masa Utsman, mushaf itu ditulis ulang disesuaikan dengan qiraatnya masing-masing, ya. Dan kemudian penulisan hurufnya semuanya distandarisasi, ya. Distandarisasi, dan yang lebih penting lagi adalah mulai mushaf itu ada standarnya dari khalifah dan mulai disalin oleh para sahabat. Sehingga setiap rumah punya mushaf, setiap rumah punya mushaf, menyalin dari yang resmi mushaf imam. Tapi karena negeri Islam luas, tergantung negerinya. Kalau Kufah, nah ada standarnya khusus buat Kufah, masyarakat Kufah ngopi dari situ. Syam begitu juga, yang lain begitu juga. Itu bedanya dengan di masa sahabat, mushafnya udah disusun tapi disimpan, tidak diviralkan. Nah, di masa Utsman diviralkan, semua ada. Dan nah ini yang penting,
mushafnya para sahabat yang asli, yang dulu, yang masih berserak-serakan, yang urutannya kagak bener, justru itu semua dimusnahkan atau dihilangkan, istilahnya dibakar, karena banyak cacatnya. Cacat, Pak. Kenapa dibilang cacat? Begini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mencatat ya Al-Quran, itu kalau ada kata-kata yang beliau nggak paham, beliau tanya sama Nabi. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salatil wusta itu apa ya Rasul? Oh, salat asar. Sama dia itu ditulis di situ, Pak, di mushafnya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa hiya salatul asr, gitu, Pak. Itu, Pak, kalau dibaca, yang baca tuh nggak tahu ini asli Quran atau ini keterangan, karena nggak ada footnote zaman segitu, ditulisnya lempeng aja. Nah, di zaman Utsman yang begini-begini tarik dari peredaran. Sahabat semua kumpulin semua, bakar. Kenapa? Jaridil Quran, murnikan Al-Quran dari semua keterangan-keterangan yang nggak penting. Jadi mushafnya Utsman itu mushaf yang sudah murni 100%, sudah nggak ada tambahan keterangan apa dan sebagainya, sudah urut sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz, dan sudah standar rasemnya. Karena dulu kalau waktu zaman Nabi ya yang ditulis itu oleh Zaid itu yang resmi. Nanti kan ada juga yang tidak resmi, dia tulis Bismillah ba alif sin mim, padahal harusnya nggak boleh ada alifnya. Nah itu, Pak, yang begitu-begitu udah diberesin semua di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga mushaf di zaman Utsman menjadi mushaf standar, gitu ya. Baik jamaah sekalian, yang terakhir saya cuma mau ngasih tambahan bahwa nanti di masa berikutnya ada tokoh yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang membuat tambahan Naqtul I'rab. Beliau mengasih tambahan harokat ya. Ada kasroh, ada dhammah dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada Naqtul I'jami ya, Nasr bin Asim Al-Laitsi yang kemudian menambahi garis miring untuk membedakan huruf yang mutasyabihah seperti ba, ta, sa. Itu udah mulai dikasih, awalnya bukan titik tapi dikasih garis miring, tapi nanti dibalik. Yang harokat itu menjadi fathah kasroh dhammah, dan kemudian itu ada titik-titiknya. Ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kemudian membuat syakal fathah kasroh dhammah dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang.